Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita review kembali ya untuk penjelasan cara kerja pompa hidram. Nah, dan syarat-syarat yang harus ada. Yang pertama, teman-teman, harus ada sumber air dari posisi yang lebih tinggi dari penyimpanan pompa. Contoh ini pompa di sini ya. Nah, kita lihat sumber airnya. Nah, ini sumber airnya ya, dari posisi yang lebih tinggi. Jadi selisihnya sekitar 1 meter kurang. Panjang 10 meter. Minimalnya 2 batang atau 8 meter itu minimal ya. Nah, jadi dari air yang turun dari posisi yang lebih atas itu nantinya kan menghasilkan arus. Arus itulah yang nanti akan menekan posisi klep limbah terdorong ke atas, sehingga ketika terdorong ke atas maka klep limbah itu akan menutup secara sekaligus. Nah, karena di atas ada permukaan yang nantinya posisinya menjadi menutup gitu. Nah, ini kan karena terdorong ya. Nah, terdorong arus air. Nah, terus kenapa bisa buka tutup dengan otomatis? Nah, seperti ini teman-teman, karena ini ada dua fungsi, ada klep limbah, ada klep antar. Ketika klep limbah menutup, maka klep antar terbuka. Nah, maka tekanan air yang masuk itu yang dihasilkan oleh pukulan air ini akan mendorong klep yang di sini, sehingga akan air itu naik ke atas tabung sini. Nah, ketika air naik ke atas, maka tekanan di bawah akan hilang, sehingga ini dengan sendirinya akan turun lagi ke bawah, kemudian terdorong oleh arus lagi, menutup lagi, air masuk lagi, terus secara terus menerus, sehingga air yang sudah terjebak di dalam tabung ini akan terdorong terus menerus, teralirkan sampai ke atas. Nah, itu dia. Jadi tanpa adanya dorongan air itu mustahil ya teman-teman. Misalkan punya sumber air seperti ini, sungai datar seperti ini, caranya harus dibendung dulu ya, minimal setengah meter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Terus fungsi tabung apa? Nah, fungsi tabung ini untuk menyimpan udara atau vakum di dalam. Tujuannya supaya menghasilkan fleksibilitas, sehingga kekuatan air naik itu akan semakin maksimal. Sebenarnya tanpa tabung bisa air naik, cuman tidak akan maksimal gitu, tidak akan jauh dan tidak akan tinggi. Nah, tapi kalau dengan adanya udara di sini, vakum udara, maka dia dengan kekuatan hidroliknya nanti tekanannya itu akan ketika terdorong oleh air yang masuk ke sini, maka udara itu akan mengempis ke atas, sehingga nanti akan mendorong lagi ke bawah dengan sendirinya. Nah, nanti air akan masuk gitu ya, akan terhantarkan sampai ke ketinggian seperti itu. Nah, titik maksimal seperti apa? Nah, untuk perbandingan titik maksimal ya teman-teman, kalau ada sumber air 1 meter itu bisa naik sampai 10 meter. Jadi apabila ketinggian sumber air, contoh ini kan 50 cm ya kurang lebih, nah maka air naik itu maksimalnya 5 meter. Ini kan baru 3 meter ya, berarti 2 meter lagi air masih bisa naik. Cuman semakin tinggi air naik, maka output akan semakin berkurang. Karena apa? Karena tambahan tekanan gitu ya, tambahan beban dorong ke atas, sehingga kekuatan pompa akan semakin melemah. Nah, apabila jarak targetnya semakin bawah, contoh ini kan 3 meter, kalau kita turunin menjadi 2 meter maka beban pompa akan semakin berkurang, sehingga air yang naik itu akan besar keluarnya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk menghasilkan output yang besar pula, ini harus ditunjang dengan ukuran klep limbah yang besar, jadi pembuangan yang besar. Nah, kita memaksimalkan pembuangan melihat dari pipa input. Contoh ini pipa input 1 inch seperempat, berarti maksimal diameter klep limbah itu harus menyesuaikan lubang diameter pipa input. Nah, jadi bisa dimaksimalkan. Misalkan lubang diameternya kalau ini 3 cm, nah berarti
Di sini bisa 3 cm maksimal. Nah, caranya gimana? Karena ukuran kecil ini kan tidak bisa kita membuat lubang yang besar. Berarti caranya dengan menambah klep limbah menjadi 2 atau menjadi 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa ada yang 2 klep atau 3 klep, ya tujuannya seperti itu teman-teman. Tapi syaratnya juga sumber airnya harus besar dan pipa input juga harus lebih besar seperti ini. Kalau elevasi rendah seperti ini, maka dengan 2 klep pun sebenarnya sudah maksimal ya. Nah, nanti ada perbedaan lagi kalau kita menggunakan 2 klep limbah dengan 1 klep limbah, itu ada perbedaan hasil output ya teman-teman. Karena tekanan air semakin kuat karena arusnya semakin kencang karena pembuangannya besar seperti itu. Oke, sekian ya untuk penjelasan kali ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.